Nah, anak-anak teacher, kita masih berada di tema 8 dan subtema 2. Nah, anak-anak teacher, ambil bukunya lagi ya, buku teks kita ya. Oke, anak-anak teacher bisa buka bukunya di halaman 65. Nah, teacher bacakan ya sayang ya. Fatimah bersama keluarganya pergi berlibur ke pantai. Musim kemarau membuat matahari bersinar cerah. Udara terasa hangat. Langit dipenuhi awan putih. Fatimah menikmati pemandangan di sekitar pantai. Air laut begitu biru. Di sekitar pantai banyak pohon kelapa. Fatimah bermain pasir. Indahnya pemandangan pantai membuat Fatimah kagum. Fatimah bersyukur atas ciptaan Tuhan yang indah. Sudahkah kamu bersyukur atas ciptaan Tuhan? Nah, anak-anak teacher, pada teks halaman 65 ini, di sini menceritakan tentang Fatimah yang pergi berlibur ke tepi pantai. Fatimah sangat mengagumi akan ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak teacher, kita juga harus bersyukur atas keindahan alam yang diciptakan Tuhan buat manusia, terutama kita. Nah, karena sekolah kita di dekat pantai, anak-anak teacher pasti sering berjalan-jalan ke pantai, bermain ke pantai, baik itu di hari libur maupun ketika hari Minggu, hari libur sekolah. Nah, kita harus bersyukur atas ciptaan Tuhan itu. Teacher, bagaimana cara kita bersyukur atas ciptaan Tuhan, teacher? Ciptaan Allah, teacher? Nah, salah satunya adalah tetap menjaga kebersihan pantai. Jadi anak-anak teacher, salah satu aturannya yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Jangan kotori pantai kita dengan sampah-sampah dari kita sendiri. Misalnya anak-anak teacher beli makanan, kemudian bungkusnya dibuang begitu saja. Itu salah satu contoh yang tidak mensyukuri atas keindahan ciptaan Allah. Jadi anak-anak teacher, setiap saat, setiap detik kita harus bersyukur apa saja ya sayang ya. Nah, anak-anak teacher, kita masuk kepada halaman berikutnya, yaitu halaman 66. Nah, pada halaman 66 ini, di sini ada teksnya. Kamu telah membaca bacaan pada halaman sebelumnya, ya. Sekarang tulislah pengalamanmu menikmati pemandangan. Oke, jadi anak-anak teacher, di halaman 66 ini instruksi tugasnya adalah anak-anak teacher menuliskan pengalamannya mengenai keindahan pemandangan alam yang pernah anak-anak teacher lihat. Misalnya Anissa, karena rumahnya dekat pantai, Anissa dia sering sekali berjalan-jalan sore di pantai. Anissa boleh tuliskan di sini pengalamannya. Begitu juga dengan Raisa, Kalila, Alim, itu anak-anak teacher yang rumahnya berdekatan dengan pantai. Nah, boleh diceritakan di sini. Teacher, aku jauh dari pantai, tapi aku pernah ke pantai, teacher. Boleh diceritakan. Teacher Riri, aku pernah dulu pergi ke Bukit Tinggi, aku lihat Gunung Singgalang. Karena rumah nenekku dekat sana. Boleh diceritakan. Begitu indahnya Gunung Singgalang di pagi hari yang sejuk. Nah, boleh diceritakan di sini ya sayang ya. Jadi pada kolom 66 anak-anak teacher menuliskan pengalaman ketika menikmati pemandangan. Oke ya sayang ya. Kemudian pada halaman 67. Nah, ini sepertinya pada halaman 67 ini kita laksanakan ini bisanya di sekolah, karena ini anak-anak teacher saling bertukar tanggapan mengenai penampilan anak-anak teacher setelah membacakan pengalamannya menikmati pemandangan. Karena sekarang kita sekolahnya bersifat daring, jadi halaman 67 ini tidak mungkin bisa kita laksanakan ya sayang ya. Nah, kita buka lagi halaman 68. Nah,
Pada halaman 68 ini materi yang disajikan adalah pelajaran matematika. Oh iya, minggu kemarin teacher ada menerangkan mengenai pengukuran panjang dengan satuan tak baku. Nah, kalau sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita dengan pengukuran benda dengan alat ukur yang tak baku. Ya, itu KD-nya masih KD 3.9 ya anak-anak teacher. Kalau minggu kemarin mengenai panjang, kalau sekarang titik berat pembelajaran kita yaitu pada pengukuran berat. Pengukuran berat dengan alat ukur yang tak baku. Nah, ini di depan meja Teacher Wiwi ada alat peraga. Nah, ini merupakan timbangan sederhana. Timbangan ini di porosnya berwarna biru. Kemudian di sudut ini kanan teacher ya, kalau dari sini. Kemudian ini sudut kiri teacher, ada tabung untuk meletakkan bendanya. Oke, anak-anak teacher coba lihat ya. Kalau teacher angkat ini maka dia tidak akan seimbang. Nah, nih ya kan. Kalau teacher taruh lagi maka dia akan seimbang letak timbangannya. Nah, anak-anak teacher, mengenai pengukuran berat dengan alat ukur tak baku, nanti anak-anak teacher bisa perhatikan Teacher Wiwi. Kalau bendanya seperti ini ya sayang ya. Kalau posisi tabung ini seperti ini, nih, ini berarti ini berat, lebih berat. Yang ini lebih ringan. Kalau dia seperti ini posisinya sama rata, ini artinya timbangan tersebut sama berat. Ya, kalau dia seperti ini juga berarti ini berat. Kalau yang di atas ini berarti apa? Ringan. Nah, sekarang kita mau coba menimbang benda-benda yang sudah Teacher Wiwi sediakan di meja ini. Anak-anak teacher lihat ya. Lihat dan simak, perhatikan baik-baik video ini. Nah, oke. Sekarang si Fatir katanya dia teacher masukin 3 besi teacher. Nah, ini ada lempengan 3 besi yang akan teacher taruh di salah satu tabung sini. Oke, hitung ya. 1, 2, 3. Besi ini berat karena di sini belum ada kita taruh bendanya. Coba kita taruh benda yang lain. Apa kira-kira anak-anak teacher mau? Kelereng? Oke, boleh. Ini teacher ada kelereng. Oke, coba kita taruh 3 buah kelereng. Karena di sini 3 buah keping besi, kita taruh di sudut sini 3 buah kelereng. Oke, apakah dia sama berat? Apakah kelereng lebih berat atau besi lebih ringan? Kita saksikan sama-sama. Oke, hitung ya sayang ya. 1, 2, 3. Oh, tunggu sebentar. Bentar ya, ini posisinya. Oke, kita lihat. Apakah kelereng lebih ringan? Apakah besi lebih berat? Coba anak-anak teacher lihat. Bisa lihat perbandingannya. Mereka tidak berada pada posisi yang seimbang. Oke. Benda apa yang lebih berat? Kelereng. Karena kelereng posisinya hampir ke bawah ya. Nah, kemudian benda apa yang ringan? Nah, ternyata besi lebih ringan. Ya, mungkin ini karena kelereng bentuknya bulat padat, terbuat dari kaca, ya. Sementara lempengan besi ini 3 buah tapi dia tipis. Nah, jadi mungkin kadar besinya lebih sedikit. Jadi dia lebih ringan daripada kelereng. Oke, teacher coba benda yang lain ya teacher ya. Oke, kita coba benda yang lain. Kita keluarkan dulu besinya ya. Sabar ya anak-anak teacher. Nah,
Kita keluarkan besinya. Kita taruh kelerengnya di sini. Sekarang bendanya apa mau sayang? Oke. Nah. Teacher, itu apa itu? Oh, merah-merah. Di sini ada koin. Koinnya berwarna merah. Satu koin ini bernilai 5. Dan ini juga satu koin merah bernilai 5. 5 ditambah 5 kalau kita gabungkan, kalau kita jumlahkan menjadi berapa sayang? Menjadi 10. Hebat anak-anak teacher Wiwi. Oke, kita taruh di sisi yang sini ya sayang ya. Ini ada 2 koin, 2 keping koin berwarna merah bernilai 5 satu keping. Jadi kalau 2 menjadi 10. Wah, dia ternyata berat. Ya, karena di sini belum ada kita isi benda yang lain sebagai perbandingannya. Oke, teacher Wiwi mau kasih ini. Ini juga ada koin berwarna biru, tapi di sini dia berjumlah nilai 10. Apakah koin ini lebih berat atau lebih ringan atau seimbang? Karena ini 10, ini juga 10. Oke, perhatikan anak-anak teacher, saksikan apakah ini lebih berat, lebih ringan, atau mereka sama beratnya. Oke ya, teacher masukkan. Neneng. Ternyata mereka sama-sama bergoyang, mencari keseimbangan. Kita tunggu sampai mereka tenang, mana yang lebih berat. Ya, hampir sudah tenang. Ternyata kedua benda ini memiliki berat yang sama. Koin berwarna merah sama beratnya dengan koin yang berwarna biru. Kenapa? Karena koin ini tadi nilainya 10 dan koin yang ini juga nilainya 10. Alhamdulillah. Oke, sekarang coba kita ganti yang 10 ini ya. Koin yang berwarna biru yang bernilai 10 kita ganti dengan koin yang berwarna kuning. Nah, koin yang berwarna kuning ini nilainya 2. Oke, kita masukin ya. 1, 2. Sudah berapa jumlahnya? 4 ya kalau dijumlahkan ya. Ditambah lagi 1 jadi 3. Ditambahkan 1 lagi jadi 4. Nah, koin di sini jumlahnya ada 4. Setiap koin nilainya 2. Maka ini kalau kita gabungkan jumlahnya 8. 8 nilainya. Kalau yang ini 2 koinnya, 1 koin bernilai 5 jadi 10. Ternyata setelah kita lihat perbedaannya, koin yang bernilai 10 lebih berat dari koin yang bernilai 8. Oke anak-anak teacher. Oke, coba kita keluarkan lagi. Nah, dia sudah berada pada posisi yang seimbang. Nah, anak-anak teacher, pada halaman 68 di sini ada cara untuk untuk menimbang benda dengan memakai alat ukur yang bisa kita praktekkan sendiri. Nah, kalau di sini dipergunakan penggaris panjang, ya, kemudian ada balok, kemudian ada tempat untuk meletakkan bendanya di ujung. Nah, itu hampir mirip dengan benda yang ini ya sayang ya. Nah, selain itu, anak-anak teacher juga bisa melakukan atau membuat alat ukur sederhana dengan benda-benda yang ada di rumah. Ya, nah, oke, sekarang teacher berdiri dulu karena teacher sudah ada alatnya. Nah, ini dia. Nah, yang digunakan itu hanyalah sebuah gantungan baju yang seperti ini. Ini ada di rumah ya, yang di sisinya bisa disangkutkan.
Sisi kiri, sisi kanannya ada seperti ini bentuknya. Nah, ini nanti kita akan buat percobaan bagaimana menimbang dengan alat sederhana ini. Tapi ingat ya anak-anak teacher, nanti kalau di rumah dipraktekkan ya, karena ini bendanya ada di rumah semuanya ya. Kalau nggak bisa hari ini, besok juga bisa. Jadi anak teacher bisa belajar timbang benda-benda yang ada di rumah. Misalnya buku pelajaran kita, buku tebal kita dengan buku tipis kita. Nah, nanti ini akan berubah posisinya ya sayang ya. Tunggu sebentar, teacher taruh lagi, nanti kita praktekkan ya sayang ya. Anak-anak teacher, sekarang teacher agak bergeser sedikit kemari ya, karena teacher memerlukan paku untuk menggantung timbangan sederhana yang kita buat ya. Ini bisa dilakukan di rumah ya anak-anak teacher. Nah, bahannya cuma 2. Itu pertama gantungan baju, kemudian 2 kantong plastik ya. Nah, benda yang ada di kelas kita ini seperti ini, ada pensil warna ya anak-anak teacher. Jadi pensil warna ini akan teacher timbang. Teacher masukin ada 10 buah dulu ya. Teacher hitung 10 buah ya sayangnya. Ayo sama-sama ya, bantu teacher menghitungnya ya nak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, coba lihat posisinya, tidak sama berat ya, karena di sini bendanya belum diisi. Oke, kita cari benda untuk mengetahui mana benda yang berat. Oke, Naura bisa bantu teacher. Oke, di sini ada adik Naura. Yuk adik Naura masukin telurnya 5 buah dulu. Hitung. 1, ya. 2, ya. 3, ya. 4, 5. Nah, 5. Oke, adik Naura lihat dulu ke kamera. Oke. Nah, Naura sudah membantu teacher Wiwi untuk praktek hari ini. Kalau di kantong yang sini, teacher isi 10 pensil warna. Nah, kalau di sini 5 buah telur mainan. Ternyata setelah kita lihat, nah, anak-anak bisa menyimpulkan mana benda yang paling berat. Telur? Apakah pensil? Hebat. Benda yang paling berat yaitu pensil warna. Kemudian benda yang ringan adalah telur. Nah, 10 pensil lebih berat dari 5 telur mainan. Oke, apa lagi yang mau kita timbang ya sayang ya? Ayo Nora bantu teacher lagi taruh sini yuk. Oke, sekarang kita udah membandingkan 10 pensil warna dengan 5 telur. Oke, hari ini teacher juga kedatangan tamu tuh, teacher Dian ada di sana. Nah, bentar ya. Halo anak-anak. Halo kakak. Halo. Oke, kemudian anak-anak teacher kita keluarkan dulu telurnya. Kita cari pemberatnya yang lain. Oke ya. Oke Naura, tolong teacher Wiwi itu tutup botol yang berwarna hijau. Yuk, sekarang adik Naura hitungnya dari sini. Coba adik Naura masukin 10 buah dulu. Coba. Ya. 2. Oke. 3. Ya. 4. Ya. Oke, jatuh ya. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 sih. Adik Naura udah masukin berapa buah tadi itu? 10 ya. Mana jarinya yang 10 itu? Coba tunjukin. 10. Oke, terima kasih sayang. Nah, adik Naura
memasukkan 10 tutup botol berwarna hijau. Nah, sekarang di sini di kelas kita teacher ada sempoa. Nah, ini adalah sempoa, alat hitung juga ya anak-anak teacher. Nah, sempoa ini akan teacher masukkan di sini. Ya, kita lihat, kita saksikan mana yang paling ringan. Apakah sempoa ini atau tutup botol 10 buah yang dimasukkan oleh adik Naura. Oke ya, yuk sama-sama. Wah, ternyata 10 tutup botol lebih ringan dari 1 buah alat hitung sempoa. Nah, nanti di rumah anak-anak teacher bisa melakukan percobaan membuat alat ukur yang tak baku, karena alatnya cukup mudah sekali dan ini ada loh di rumah. Oke anak-anak teacher. Oke, selanjutnya kita lihat lagi buku kita. Nah, ini sama kan sayangnya. Ini kan ada gantungan baju, ada kantong asoy, kemudian dipakukan di sebuah kayu panjang ya. Oke anak-anak teacher, kita buka lagi halaman berikutnya, halaman 70. Nah, pada halaman 70 ini, setelah mempelajari cara mengukur benda-benda dengan alat ukur tidak baku, sekarang ayo lakukan hal yang sama di rumahmu. Tulislah hasilnya pada tabel berikut. Nah, ini nanti tabelnya dibuat seperti ini pakai penggaris ya sayang di bukunya ya nak. Buat nomor 1, kemudian di sini tulis nama benda, kemudian di sini hasil timbangan. Oke yuk, sekarang teacher contohkan dulu di papan tulis ya sayang ya. Nah, anak-anak teacher untuk mengisi tugas halaman 70 itu nanti diisi di kolom nomor 1, kemudian nama benda yang ditimbang misalnya 1 buku. Nah, hasil timbangannya itu anak-anak teacher bisa buat misalnya sama dengan 3 pensil. Jadi 1 buku hasil timbangannya sama dengan atau setara dengan 3 pensil. Ya anak-anak teacher, nanti dicoba juga dengan benda yang lain ya sayang ya. Anak-anak teacher, pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian teacher Wi, mohon maaf. Anak-anak teacher mainnya di rumah dulu ya, karena hari sangat panas, karena musim kemarau. Oke anak-anak teacher, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.